Hai teman-teman, dalam video kali ini aku kembali menyusuri pedesaan yang ada di Madura. Nah, buat teman-teman yang penasaran kira-kira seperti apa, silahkan disimak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini aku lanjut untuk merekam perjalanan ketika aku berkunjung ke salah satu rumah peserta didik aku, teman-teman. Jadi di sini aku mau mengabadikan gitu ya momen ketika pulang dari kegiatan ke rumah peserta didik yang ada di pedesaan di sekitaran Desa Kedungdung gitu ya teman-teman. Dan jujur ini cukup berbeda gitu ya dari ketika kami tadi berangkat menuju ke rumah ini gitu ya. Dan dari rumah ini menuju sekolah aku diajak buat lewat jalan yang berbeda, dan pokoknya nuansa hijau di pedesaan Maduranya masih terasa banget teman-teman. Jadi ya sudah teman-teman bisa lihat sendiri betapa alaminya gitu ya di perjalanan pedesaan yang ada di Madura ini. Sekedar informasi saja bahwa aku ada kegiatan ke rumah peserta didik, dan sebenarnya aku sebenarnya ngajar di sekitaran desa ini gitu ya, di salah satu sekolah swasta yang ada di desa ini. Akan tetapi untuk perjalanan kali ini aku memang belum pernah lewat teman-teman gitu ya, karena biasanya lewat jalan yang agak besar, tapi ini melewati di persawahan gitu ya, di jalan setapak, dan aku pakai motor. Jadi bisa kerasa bagaimana tantangan ketika melewati jalan sekecil ini teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu ya. Dan ini juga sebagai save moment aja bahwa aku pernah berkunjung ke desa ini gitu ya. Dan sekaligus aku sengaja buat mengabadikan momen ketika perjalanan pulang dari rumah peserta didik aku ini, dan aku pengen bagikan kepada teman-teman subscriber di channel YouTube aku ini teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah ini sudah masuk ke jalan yang agak lebih lebar gitu ya, dan jalan beraspal. Jadi kurang lebih suasana di Madura seperti ini teman-teman, masih sejuk, masih alami, masih adem gitu ya. Dan kebetulan memang pada hari ini ketika aku mengambil gambar ini memang sudah mulai musim hujan teman-teman. Jadi kalau di Madura itu kalau sudah mulai musim hujan dan masyarakatnya menanam padi gitu ya, di sini nuansa alamnya hijau sekali teman-teman. Jadi banyak sekali pepohonan yang daunnya sudah mulai banyak yang tumbuh gitu ya, rerumputan, dan masih banyak lagi nuansa hijau di sekitaran area di alam di Madura gitu ya, di pedesaan sampai beribet yang mau jelasin teman-teman. Tapi kalau teman-teman datang ke Madura dengan cuaca yang masih kemarau gitu ya, jadi nggak bisa melihat suasana hijau seperti ini teman-teman. Jadi banyak yang gersang gitu ya, karena memang tanah di Madura itu kalau kekeringan gitu ya nampaknya gersang banget gitu teman-teman. Jadi nggak banyak rumput yang tumbuh, makanya banyak masyarakat yang melihara sapi gitu. Terkadang kalau musim kemarau itu sampai ke beberapa tempat desa lain untuk mengambil dedaunan gitu ya sebagai makan para ternak. Tapi kalau musim hujan ya seperti yang teman-teman lihat gitu ya, banyak sekali dan rerumputannya itu melimpah banget gitu teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini aku lewat pokoknya di jalan setapak dan masih rimbun dengan pepohonan, dan juga ada persawahan teman-teman.
Oh iya, orang Madura itu biasanya kalau musim hujan ya nanam padi gitu ya. Kalau misalnya sudah panen dari padi gitu, ada yang menanam jagung, terus ada yang menanam kacang juga. Dan jika musim kemarau itu lebih banyak menanam tembakau, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat alamnya yang begitu hijau seperti ini gitu ya, masih tanpa asri dan sejuk gitu ketika kita melewatinya, teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu ya. Karena memang hari ini juga sudah banyak yang menanam padi. Istilahnya kalau orang Madura itu nanam padi mance gitu ya. Mance itu ketika itu loh istilahnya, setiap bukan biji sih, tapi pohon padi yang masih kecil gitu ya, itu dimasukkan ke tanah gitu satu-satu, dijajar gitu, itu namanya mance, teman-teman. Dan setelah itu sebelum tanaman padinya agak besar gitu atau proses tumbuh gitu, sambil lalu disiangi gitu. Nah kurang lebih seperti itu ya. Ini ada sapi, teman-teman, sapi warga di sekitar sini yang diikat di depan rumah buat makan sendiri gitu ya, rumputan yang melimpah banget gitu. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri betapa sejuknya di area pedesaan yang ada di Madura gitu ya. Dan ini aku memasuki jalan yang penuh dengan pepohonan, masih rindang gitu ya. Dan jujur aku bangga banget sama peserta didik aku gitu ya, yang berangkat sekolah dengan jarak tempuh sejauh ini gitu ya, dengan berjalan kaki tentunya. Nggak kebayang deh gimana perjuangan mereka ketika masuk sekolah saat musim hujan gitu ya, saat cuaca nggak bagus gitu istilahnya. Kalaupun musim panas mungkin meskipun agak kering gitu ya alamnya, tapi agak rindang dikit gitu. Tapi kalau misalnya musim hujan, teman-teman, nggak kebayang bagaimana peserta didik aku berangkat ke sekolah gitu ya. Dan ini katanya nggak jauh dari sekolah gitu ya. Maksudnya rumah peserta didik aku ini katanya nggak jauh dari sekolah, tapi menurut aku ini jauh banget. Karena harus melewati jalan yang sempit, terus terlihat sepi gitu ya. Meskipun sebenarnya di kanan kiri itu ada rumah gitu ya, teman-teman, yang dipagari oleh banyak pepohonan, terutama pohon bambu gitu. Dan ini sudah tiba di belakang sekolah kami, karena ini jembatan yang menghubungkan dari sekolah ke desa yang ada di sampingnya atau di belakangnya, teman-teman. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini ya, karena di depan itu sudah sekolah kami, ini di belakang sekolahnya. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, and share, dan bagikan ke semua sosial media yang teman-teman punya, supaya channel ini semakin berkembang dan bisa menghasilkan video bermanfaat lainnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.